Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, langsung saja bersamaku udah ada gadis Sulawesi bersama Kak Jeli. Oke, aku mau berbincang-bincang hangat, dingin dan panas ya bersama Kak Jeli ya. Boleh ya Kak Jeli ya? Oke, boleh. Oke, Kak Jeli ini salah satu disabilitas netra ya, perempuan dari Sulawesi Tengah. Oke, langsung saja. Kak Jeli gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Kak Jeli ya, mungkin ada teman-teman di bawah atau teman-teman yang sering bertemu dengan Kak Jeli, mungkin penasarannya, pengen tahu keseharian Kak Jeli atau eh, apa aktivitas Kak Jeli atau kehidupan Kak Jeli sewaktu masih muda gitu ya. Boleh ya Kak Jeli ya, tanya-tanya ya. Boleh. Oke, nah ini Kak Jeli, eh Jeli ini tunanetra itu dari kapan, usia berapa, atau ya penyebabnya apa gitu? Oh, jadi saya menjadi seorang tunanetra itu masih usia balita ya waktu itu. Kurang lebih Hmm, usia 2 iya iya. tahun. Oh 2 tahun, iya. Oh iya, itu kalau ini boleh tahu itu penyebabnya kenapa itu? Hmm, panas tinggi. Hmm, oh sama tuh, hampir sama tadi sama narasumber aku yang dari Indramayu itu juga dari usia sekitar 1 atau 2 tahun sama dari panas ya. Iya, Atau mungkin kebanyakan ya indikasinya itu dari panas berpengaruh besar ke pandangan ya atau ke iya. penglihatan gitu. Mm. Oke, nah setelah Kak Jeli ya tervonis tunanetra kan dari usia dini. Ya. Nah, aktivitas atau keseharian Kak Jeli di usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu seperti apa? Di usia ya lumayan lah kanak-kanak ya. Iya. Masa-masa lagi ceria-cerianya itu gimana dulu? Aku di usia segitu ya, sebenarnya sih seringnya main ya sama teman-teman ya. Karena kan Mm-mm. teman-temanku juga tuh kayak nggak ada kayak bilang usia memperlihatkan atau saya itu beda begitu ya. Jadi Mm-mm, diperlakukan ya, seolah-olah saya sama dengan mereka. Gitu. iya. Oh jadi, tapi di usia segitu dengan kondisi Kak Jeli yang ya tunanetra itu enggak sih? Oh saya tuh tunanetra gitu, saya tuh nggak bisa ngeliat, saya tuh berbeda sama yang lain, enggak? Nggak usah. Enggak, karena orang-orang di sekitarku itu nggak memperlakukanku seolah aku tuh Hmm, beda gitu. Jadi ya perlakuan mereka tuh ya aku sama seperti mereka. iya, tapi kan dari Kak Jelinya sendiri kan tidak mengetahui apa yang di sekitar, seperti apa itu melihat, itu seperti apa? Ketika misalkan ada obrolan teman-teman menunjukkan sesuatu atau berbicara tentang gambar atau warna itu gimana? Reaksi Kak Jeli itu? Sejauh itu sih saya nggak pernah sih mengalami yang begitu ya. Karena di Mm-mm. masa anak-anak itu saya lebih fokus ke saat saya main aja sih. Nggak fokus Mm-mm. tentang diri gitu, tentang diri saya. Ya Emang setelah permainan apa dewasa sih? sih baru berubah. Emang permainan yang Kak Jeli sering lakukan di usia itu apa? Sering main apa ya? Sering main rumah-rumahan. Oh rumah-rumahan. Yang Iya pasti sering. rumah-rumahnya juga, yang pasti rumah-rumahnya juga dengan imajinasi ya. Iya gitu loh. Iya, karena ya kan ya gimana gitu kan mungkin sebatas misalkan kalau di rumah pakai di kolong meja atau apa kan ya imajinasi aja Mm-mm. mungkin ya gitu. Nah, terus di usia mulai remaja nih Kak Jeli di usia ya sekitar 10, 11, 12 tahun itu gimana? Ya, ketika kan mungkin teman-teman yang umum kan sekolah ya, terus ya sibuk dengan kegiatan-kegiatan ya Iya. pelajaran. Kak Jeli gimana perasaannya? Eh, iya kalau di usia-usia remaja sih, apa ya? Ya kalau bilang saya kesepian atau apa sih nggak juga ya karena teman-temanku Mm-mm, ada selalu begitu. iya.
Jadi aku nggak pernah rasa sunyi atau apa tuh, nggak ya, nggak pernah. Jadi semuanya Mm-mm. seru-seru aja menurutku. Iya, tapi ada perasaan nggak ketika, aduh, kan ini ketika kita udah mulai ngerti ya, udah mulai ngerti kan, oh teman aku bisa ngeliat mereka sekolah ya enak ya, sedangkan aku sendiri seperti ini, itu gimana itu dulu? Ada seperti itu nggak perasaan? Aku jujur ya, nggak pernah merasa Heeh. seperti itu. Oh, nggak ada, nggak pernah. Nggak, Jadi aku tuh langsung. Kak Jali itu setelah ngerti tentang tunanetra juga nggak ada kepikiran, aduh, aku ternyata beda ya sama yang lain, aku juga pengen sama yang lain gitu, nggak ada. Em, nggak sih, nggak ada seperti itu. Karena ya Mm-mm. tergantung sih perlakuan temanku juga ya. Mm-mm. Karena mereka, Biasanya teman-teman memperlakukan seperti apa? ya baik sih semuanya. Maksudnya cara perlakuan mereka, saya saat sama-sama Mm-mm. mereka tuh gimana ya? Kalau saya ada apa-apa ya dibantu, misalkan diarahkan Mm-mm. kemana gitu. Maksudnya nggak Iya. pernah mereka kayak jahil begitu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan main kemana-mana diajak gitu ya, Iya misalkan benar ya kalau diajak. ada apa-apa ya ikut bareng gitu, kumpul gitu ya, Atau sering ke ngobrol rumah. bareng. Heeh. Iya, terus nah di usia udah mulai ini nih, udah mulai mau dewasa nih sekitar umur 17, 18, 19 itu gimana kehidupan Kak Jelly? Di usia 18 tahun ya sudah mulai berubah. Sudah Mm-mm. mulai kesepian. Ya, pasti kan itu udah Ya, jadi apa ya, udah jadi eh ya udah jadi kebiasaan ya, keluhan teman-teman juga ketika begitupun saya ya ketika di usia itu kan, ketika ternyata teman-teman yang dulu sering support selalu ada, kadang kan ada yang mulai sibuk karena kerja, ada yang nikah, nah iya. di situ kan ya seperti itu kan ya. Nah terus eh, Kak Jali lebih apa, lebih banyak menghabiskan waktunya apa dengan waktu itu? Saya tuh waktu di usia-usia begitu sih lebih banyak Mm-mm. di rumah. Mm-mm, di rumah ya. Sampai saat ini sih begitu. Mm-mm. Nah, dengan kondisi tunanetra Kak Jelly ini, apa yang menjadi hobi Kak Jelly dan yang Kak Jelly fokuskan ya untuk menjadi suatu apa ya, menjadi suatu karakter gitu. Fokuskan ya. Kalau saya sih Hmm, hobi. Hobi ini bisa apa aja ya. ya iyalah. Yang penting kesukaan, keinginan, Kalau saya hobi kan nyanyi. Saya tuh sering nyanyi. nyanyi. Hmm. Nyanyi apa biasanya? Ya nyanyi apa saja sih tergantung lagu yang kusuka. Gitu. Oh sih. Kalau lagu-lagu nasyid kayak gitu? Suka juga. Oh sih. Biasa kadang nyanyikan. Nah, katanya Kak Jelly itu apa ya, suka juga tertarik ya dengan eh apa, Korea atau kiroah ya? Sebenarnya kalau untuk masalah itu bilang tertarik juga enggak ya. Karena memang Mm, saya tuh tidak pernah bercita-cita menjadi seorang Korea. Gitu ya. Saya cita-citaku mau jadi mm. penyanyi. Oke, coba dong kasih pengalamannya yang berhubungan dengan Korea. Kenapa bisa tertarik sama Korea? Terus pernah ikut berkontribusi apa aja ya di dalam bidang Korea gitu? Waktu itu sih saya sampai ikut itu jadi Mm, maksudnya Korea mm, mm. itu sih dadakan ya waktu ikut MDQ itu Gerakan. dadakan. Mm-mm. Karena memang Hmm. sama sekali tidak pernah terbayangkan saya ikut begitu. Karena jujur Hmm, sama sekali untuk pengetahuan ke sana saya tidak ada. iya Baik ya. itu mengaji ataupun bertilawah sama sekali itu tidak ada. Nah, terus itu Jadi gimana tidak. awalnya? Bisa kok tiba-tiba langsung ikut gitu ke bidang itu. Jadi dulu tuh saya direkomendasikan sama Mm-mm. sama om saya.
Iya. Tapi waktu itu saya menolak karena ya karena kan itu tadi saya sama sekali kan Mm-mm. nggak tahu mengaji, nggak tahu Nggak tilawah. nggak ada kapasitasnya gitu ya. Iya, nggak ada kapasitasnya dan memang tidak pernah terfikir dalam hidup saya akan menjadi Mm. seorang Qori'ah. Terus tapi kan setelah akhirnya tetap dia dipaksa atau disuruh itu gimana dengan kapasitas yang ternyata oh saya tuh kurang atau gimana itu gimana sampai bisa gitu jadi. Jadi waktu itu pas direkomendasikan tuh kan saya menolak ya karena saya Mm. tidak bisa. Cuman kata omku itu bilang, kamu bisa. Kalau kamu pelajari pasti bisa. Iya. Tapi ya saya coba-coba sih. Setelah coba, Mm-mm. ya alhamdulillah sampai saat ini masih bisa ikut gitu. Nah, itu pas awal belajarnya itu eh apa ya? Kak Jelly itu memperdalami dari apa makrosnya dulu kan itu kan penting juga ya tajwidnya itu sama sama nadanya itu dari mana itu? Iya, mama sudah. Hmm? Karena itu dadakan, Mm-mm. eh, jadi waktu itu belajarnya sebenarnya plus lagu, Mm-mm. maksudnya plus irama Iya. dengan makronya sekaligus. Oh Langsung iya. dikasih rekaman kayak gitu. Oh dari rekaman contohnya ya. Iya, dari rekaman. Langsung diberi rekaman sama Mm. pelatih. Jadi saya coba dengar Oh dari situ. tapi kalau Tiba-tiba waktu itu. kalau tajwid sama makhorijul huruf udah paham pasti ya udah bisa ya. Sebenarnya sih untuk makhrajul huruf sih belum ya, karena waktu belajar juga kan Mm-mm. apa ya, cuman dengar rekaman saja. Jadi untuk masalah makhrajul huruf Mm-mm. saya belum terlalu bisa gitu. Masih banyak sih yang harus dipelajari. Akhirnya ya Mbak Jeli ikut. Jadi ada waktu persiapan berapa hari tuh untuk sampai ke apa? Itu perlombaan ya? Perlombaan. Mm-mm. Nah, itu gimana Kak Jeli? Apakah ada juara kah atau masuk dalam peringkat apa? Waktu itu ikut tingkat kabupaten, alhamdulillah dapat juara 2. Masya Allah, tingkat kabupaten loh. Cuman ngedadak ya, dadakan Iya, belajar dari M Fitri langsung juara 2. langsung juara 2 alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dapat apa tuh? Dapat hadiah. Widih, mantap. Dapat Umroh? enggak, Oh enggak, belum. belum. Iya. Terus, nah berarti ya, alhamdulillahnya berarti jelly itu ada potensi kan? Itu kan tinggal menjadi apa ya, hal yang harus diperdalami gitu kan? Ya mudah-mudahan kedepannya kan bisa ikut tingkat Iya, provinsi, nasional, bahkan sampai internasional gitu ya, seperti yang sering diadakan di negara itu kan, negara apa? Iran ya, kalau ada MTQ internasional ya. Itu mudah-mudahan ya Kak Jelly. Mending Kak Jelly terus amin amin. semangat gitu. Oke, Itu. thank you. Nah, oke. Dan sekarang usia Kak Jelly berapa kalau boleh tahu? Usia saat ini 24 tahun. Nah, apa yang menjadi harapan atau keinginan Kak Jelly ya di usia sekarang atau pencapaian apa yang belum tercapai atau yang Kak Jelly inginkan itu? Silakan Kak Jelly. Kalau saya Mudah-mudahan. harapanku sih untuk diri sendiri tuh enggak ya. Bukan Mm-mm. enggak ada, tapi apa ya, berharap yang kedepannya akan, saya mempersiapkan kedepannya saya tidak berpikir ke situ. Saya cuman berpikir buat mamaku aja. Saya berharap tuh mamaku tuh bisa senang, ya ke depan bisa Masya bangga Allah. punya anak seperti saya Iya, yang mungkin dengan keadaan Alhamdulillah. seperti ini. Masya Allah. Masya Allah ya teman-teman.
ternyata Kak Jeli itu tidak mementingkan diri sendirinya ya, lebih mementingkan orang tua gitu. Ya semoga aja harapan Kak Jeli dengan niat ya tulus, ikhlas gitu ya, ingin menyenangkan orang tua, mama gitu ya. Semoga aja Amin. sama Allah diberi jalan yang lurus, yang lancar, yang mudah gitu ya. Dengan jalan apapun Amin. itu. Gitu. Ya, mungkin Kak Jeli itu Mhm. aja ya. Ya, Kurang lebihnya mungkin ya semoga ini bisa menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman yang mendengarkan yang itu. Ya Kak Jeli ya. Yang penting ya, Kak Jeli semangat terus, terus belajar, memperdalami apa yang menjadi potensi gitu. Karena nggak ada yang nggak mungkin ketika kita eh, yakin, sungguh-sungguh, insya Allah kita akan berhasil gitu ya Kak Jeli ya, ya. amin, Terima amin. kasih Kak Jeli. Oke, sama-sama. Iya.